Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Jember. Oke, kita lanjutkan lagi. Sekarang kita sudah sampai pada halaman 107. Berarti ini 108 ya. Penerapan persamaan linier. Untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di playlist ini. Dengan menggunakan playlist, pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut. Linknya ada di bawah di kolom deskripsi. Oke. Penerapan persamaan linier. 1. Menggunakan persamaan linier. Tujuan dari pembelajaran ini adalah memahami situasi dengan menggunakan persamaan linier. Apa yang dimaksud memahami situasi? Mengubah problema menjadi persamaan matematika. Ya, jadi problema sehari-hari kita rubah menjadi persamaan matematika. Ya, setelah itu kita selesaikan ya penyelesaian. Jadi persoalan sehari-hari yang rumit, yang ruwet, kalau kita mampu mengubahnya menjadi persamaan matematika, kita akan mudah mengambil kesimpulan atau mudah mendapatkan penyelesaian. Nah, kemampuan kita untuk merumuskan itu ya akan kita pelajari di video ini. Diketahui harga 2 pulpen dan harga 3 buku catatan adalah Rp7.100. Harga setiap pulpen adalah 1.300. Berapa harga 1 buku catatan? Nah, ini adalah salah satu permasalahan yang kita hadapi. Cari hubungan antara besaran-besaran dalam soal dan nyatakan dengan menggunakan diagram, gambar atau tabel serta persamaan dengan kata-kata. Ya, 3 pulpen, 2 pulpen dan 3 buku catatan. Total harga adalah Rp7.100. Nah, harga 2 pulpen ya ditambah harga 3 buku catatan harus 7.000. Ya, harga 2 pulpen, di sini ada 2 pulpen ya. Harga 2 pulpen dan 3 buku catatan. Nah, ini agak saya lebarkan, ini buku catatan. Nah, di sini adalah Rp7.100. Berdasarkan gambar di atas kita peroleh harga 2 pulpen ditambah 3 buku catatan sama dengan Rp7.100. Perlu diperjelas besaran yang diketahui dan yang tidak diketahui. Gunakan huruf untuk menyatakan besaran yang tidak diketahui. Ya, besaran yang tidak diketahui ini biasa kita sebut variabel. Ya, huruf ini untuk mewakili variabel atau peubah atau anu. Ya, anu itu sesuatu yang bisa diganti apa saja. Ya, biasa kita simbolkan X, Y dan lain-lain. Ya, A, B, M, N, terserah. Ya, Ono Coroko juga boleh kalau mau. Besaran yang diketahui adalah Rp1.300 untuk 1 pulpen, 2 pulpen seharga Rp2.600. Besaran yang tidak diketahui adalah harga 1 buku catatan. Ya, jika 1.300 untuk 1 pulpen, dapat 2.600 dari mana? Ya tinggal 2 dikali 1.300. Ya, 2.600. Jadi kalau 1 itu 1.300, kalau 2 ya 2.600. Besaran yang tidak diketahui 1 buku catatan, kita simbolkan X. Jika harga 1 buku catatan adalah X rupiah, ya, jadi X di sini adalah variabel. Kita singkat var biasanya gitu ya, maka diperoleh 2 kali 1.300 tambah 3X sama dengan 7.100. Kemudian kita selesaikan persamaan, didapatkan 1.500. Coba kita selesaikan 2 kali 1.300 ya, ini adalah 2.600 ditambah 3X sama dengan 7.100. Sama-sama diganti 3.000 dikurangi 2.600 atau seolah-olah 2.600 pindah tempat. 3X sama dengan 7.100 dikurangi 2.600. 7.100 dikurangi 2.600 ya, 0 dikurangi 0, 0, 0 dikurangi 0, 0, 1 dikurangi 6 tidak bisa, pinjam 1 ya. Kalau dipinjam 1 tinggal 6. Di sini 1 akan menjadi tambah 1. 1 itu jadi 10 ya. 11 ya. Pinjaman 1 itu jadi 10, 10 tambah angka 1 11, 11 dikurangi 6 adalah 5.
6 dikurangi 2 kan sudah dipinjam ya, tinggal 6 dikurangi 2 adalah 4.500. Maka sama-sama bagi 4.500, X sama dengan 4.500 ya, dibagi 3 ya, coba kita gunakan kalkulator di sini biar kita sama-sama tahu hasilnya. Nah, mana kalkulatornya Kak? Nah, ini 4.500 ya, kalau kita bagi 3 akan menghasilkan berapa? 1.500. Dan ini betul. Oke. Nah, periksa kembali penyelesaian persamaan yang merupakan penyelesaian dari soal yang diberikan. Sudah ya. Jika harga satu buku catatan adalah Rp1.500, maka 2 kali 2.600 tambah 3 kali 1.500 adalah 7.100. Ya, berarti 2.600 ditambah ini tadi ya 4.500. 4.500 itu adalah 7.100. 4.500 dari mana? Ya 3 kali 1.500. Oke. Kita lanjutkan. Jadi harga satu buku catatan adalah Rp1.500. Kita sudah sampai pada kesimpulan. Sekarang soal yang pertama. Diketahui total harga dari 4 potong kue ya. Diketahui total harga 4 potong kue ya, 4 potong kue yang harga sepotongnya adalah Rp2.400 ya. Sini 4 potong dan beberapa puding ya. Beberapa puding kita belum tahu ya. Ini beberapa puding yang satuannya adalah Rp900 adalah Rp15.000. Untuk menentukan berapa banyak puding yang dibeli, kita gunakan cara sebelumnya. Nyatakan hubungan antara dua besaran dengan menggunakan diagram dan persamaan dengan kata-kata. Jadi 4 potong kue ya. Jadi kesemuanya ini ya 15.000. Ya, kesemuanya ini harus 15.000. Nah, 4 potong kue 1 2 3 4 ya. Jadi di sini 4 kue itu harganya adalah 4 dikali 2.400 sama dengan 0 ya. 0, 4 kali 4 16, 6 tambah 1, 4 kali 2 4, tambah 1 9, 96 ya. 4 kali 2 8 tambah 1 9 ya kita, betul ya. Nah, di sini kemudian ini akan saya gunakan warna lain untuk menyatakan pudingnya ya. Puding ini, nah ini kita belum tahu banyaknya berapa ya. Puding ini adalah X dikali 900 ya, dikali 900 atau boleh kita tulis 900X ya. Nah, totalnya harus 1.500. Gunakan huruf untuk menyatakan besaran yang tidak diketahui. Susunlah kalimat matematika menggunakan kata-kata di satu. Kalau kita menggunakan kata-kata ya, nah, kalau kita menggunakan kata-kata kita nyontoh yang dari buku ya. Kalau menggunakan kata-kata bagaimana? Nah, ini harga 2 pulpen ditambah harga 3 buku cetak gitu ya. Pakai kata-kata seperti ini ya. Harga, kita pakai warna merah aja. Harga 4 potong kue ditambah beberapa puding adalah yang per potong, yang harga satuannya 900 adalah Rp15.000. Nah, kalau dengan kata-kata kan tidak enak. Kalau menggunakan matematika baru enak nanti ya. Menyatakan informasi dalam diagram membuat hubungan antara besaran yang mudah dipahami ya, ini ya. Selesaikan persamaan yang disusun di 2 ya. Kita menyelesaikan persamaan itu. Nah, selesaikan persamaan. Kita bikin persamaan dan diselesaikan. Kalau ini dengan kata-kata kan seperti ini, kalau dalam kalimat jadi 4 kali
ya. 4 kali potong kue ini harganya berapa ini? 2.400 ya, ditambah 900x ini sama dengan 15.000. Kemudian selesaikan ya, 4 kali 2.400, betul ya, 4 kali 2.400 9.600 tadi sudah kita hitung ya. 9.600 ditambah 900x sama dengan 15.000. Seolah-olah 9.600 nya dipindah ke kanan ya, seolah-olah dipindah padahal tidak dipindah ya. Sama-sama dikurangi 9.600, jadi 900x sama dengan 1.500 ya, 15.000 dikurangi 9.600 ya, 15.000 dikurangi 9.600. Nah, 0 dikurangi 6 nggak bisa, pinjam 1 ya, di sini tinggal 4, ini jadi 10 kurangi 6 adalah 4, 14 kurangi 9 adalah 5, 5.400 ya. 900x sama dengan 5.400, kemudian sama-sama dibagi 10 dulu ya biar enak. 9x sama dengan 54 ya, seolah-olah nolnya dicoret, sebenarnya sama-sama bagi 100 ya. Kemudian sama-sama bagi 9, x sama dengan 54 dibagi 9 ya, x sama dengan, coba kita pakai kalkulator, 54 dibagi 9, nah 6 ya, x nya sama dengan 6. Periksa apakah penyelesaian persamaan merupakan penyelesaian dari masalah yang ada. Jadi 4 dikali 2.400 ya, ditambah 6 kali 900, nah ini berapa? Yaitu 9.600 ditambah 6 kali 900 adalah 6 kali 900 5.400. Kalau ditambah ya ini 15.000 ya, benar ya, itu merupakan penyelesaiannya. Oke, kita masuk ke contoh berikutnya, contoh 1. Sebuah kandang kelinci dibuat dari pagar persegi panjang seperti pada gambar di samping dengan menggunakan pagar kawat sepanjang 24 meter. Berapa panjang kawat pagar di samping agar panjang pagar depan lebih panjang 3 meter dibanding pagar samping? Oke, kita ya kawatnya sepanjang 24 ini. Di sini ada pagar samping, pagar sampingnya ada 2, pagar depan juga ada 2 ya. Jadi pagarnya ini aja ya, pagar samping, gambarnya kurangan ini. Sebuah kandang kelinci dibuat dari pagar persegi seperti pada gambar di samping dengan menggunakan pagar kawat sepanjang 24 meter ya. Berapa panjang pagar samping agar panjang pagar depan lebih panjang 3 meter? Di sini pagar samping, pagar depan, pagar samping. Jadi kalau dilihat dari ini ya, kalau dari penjelasan ini, pagarnya hanya ini aja, pagar samping ditambah pagar depan ditambah pagar samping lagi. Jadi yang belakang ini tembok mungkin gitu ya. Diagram di atas dinyatakan dalam kalimat 2 kali sisi samping ya ditambah sisi depan sama dengan panjang total. Nah, jadi yang saya kasih tanda merah sini aja yang dikasih pagar, bagian sininya mungkin tembok. Oke, panjang totalnya sudah diberikan. Nah, kita misalkan panjang samping adalah x meter, di sini adalah x, di sini x. Karena di sini panjang depan ini 3 meter lebih panjang, berarti ini x plus 3. Ya, kita dapat membentuk persamaan dan menyelesaikannya dengan menggunakan besaran-besaran. Misalkan x adalah panjang samping ya, x adalah panjang samping, pagar samping adalah x ini, ya. Maka 2x, karena ada 2 ya di kiri dan kanan, jadi kan bentuknya gini, ini x di sini, x di sini, x plus 3, jadi 2x ditambah x plus 3 itu 24. Maka 3x sama dengan 21. 3x dari mana? Nah, ini 2x ditambah x terus ditambah 3 kan kalau kurungnya dibongkar. 2x tambah x ini adalah 3x.
Ya. 21 dari mana? Nah, ini kan 24. Maka 2 tambah X ini adalah 3X, ya, sama dengan 24. 3-nya dipindah ruas ke kanan. Ya, seolah-olah dipindah ruas ke kanan. Maka di sini kurangi 3. Maka 3X sama dengan 24 kurangi 3 adalah 21. Kemudian sama-sama dibagi 7, ya. 3 3X bagi 3 sama dengan 21 bagi 3, maka X-nya sama dengan 7. Ya. Panjang sisi samping pagar adalah 7 meter yang merupakan jawaban dari soal. Nah, itu. Oke, sekarang kita lanjutkan ke sini. Soal 2. 2 orang kakak beradik, ya. 2 orang kakak beradik membagi 150 meter pita untuk mereka berdua. Pita untuk kakak lebih panjang dari pita untuk adik. Selisih panjangnya adalah 30 cm. Berapakah panjang pita adik? Jadi di sini ada pita panjangnya adalah 150 meter. Di sini untuk adik, ya. Di sini untuk adik. Di sini untuk kakak. Nah, pita untuk kakak lebih panjang dari pita untuk adik. Pita untuk adik kita misalkan X. Karena ini lebih panjang 30 cm, maka ini X plus 30. Ya. Jadi misal pita adik adalah X. Nah, ditulis di sini apa ya? Misal pita adik X. Maka kalau ditambahkan X ditambah X plus 30, ya, ini harus sama dengan 150. Ya. Ini kurungnya bisa dibuka, X tambah 30 sama dengan 150, maka 2X tambah 30 adalah 150, 30-nya dipindah ruas ke kanan, 2X adalah 150 dikurangi 30, maka 2X sama dengan 120, sama-sama dibagi 2, ya, 120 ini kalau dibagi 2 adalah 60. Jadi panjang pita adik adalah 60 cm, ya. Jadi panjang pita adik 60 meter. Oke. Kita lanjutkan. Kelas 7, ya, pergi untuk memanen buah kacang kastanye. Ya. Kelas 7 pergi untuk memanen buah kacang kastanye. Hasil panen dibagi pada siswa. Setiap siswa mengambil 9 butir, ya, dibagi pada siswa, ya. Ketika setiap siswa mengambil 9 butir, kelas 7 kekurangan 3. Ya. Jika setiap orang mengambil 8 butir, ya. Jika mengambil 8 butir setiap siswa, ya, maka tersisa 4. Hitunglah banyak siswa dan banyaknya kastanya yang dipanen. Oke. Jadi terdapat dua hal di situ, dua cerita, ya. Terdapat 2 cara, ya, untuk menyatakan banyaknya kastanya yang dikumpulkan. Jika setiap orang mengambil 9 butir, ya, 9 butir kali banyaknya siswa, ya, ternyata kurang 3 butir. Kurang 3 butir kacangnya. Jadi banyaknya kastanyenya adalah 9 kali banyaknya siswa dikurangi 3. Jika setiap siswa mengambil 8 butir, ya, 8 kali banyaknya siswa, maka tersisa 4 butir, masih ada sisa 4 butir. Ya, jadi sisa 4 butir. Banyaknya kastanya tetap segini, ya. Banyaknya kastanya tetap segini. Ya, ternyata di sini sisa. Di sini kurang, di sini sisa, ya, karena hanya dapat segini aja. Oke. Jadi banyaknya kastanya adalah 8 kali banyaknya siswa tambah 4. Kita dapat membuat persamaan dan menyelesaikannya menggunakan hubungan di atas. Misalkan banyak siswa adalah X. Jadi 9X dikurangi 3, kan kastanyanya sama saja, ya. Kastanyanya ya segini ini. Ini adalah jumlah kastanyanya. Ya, jadi yang persamaan 1 dan persamaan 2 ini sama, ya, sama sepanjang ini kastanyanya. Nah, jadi kita bisa menggunakan persamaan. Ini yang pertama, ini yang kedua. Oke. Jadi 9X min 3 itu sama dengan 8X plus 4.
Maka 9x pindah ruas ya, kayak 8x dipindah ruas ke kiri, 3-nya dipindah ruas ke kanan. Ingat kalau pindah ruas tandanya berubah, plus jadi minus, minus jadi plus. 8x jadi minus 8, min 3 jadi plus 3. Maka 9x kurangi 8x adalah 4 tambah 3 dan x-nya adalah 7. Luar biasa ya matematika ya. Nah, banyaknya kastanya adalah 9 kali 7 dikurangi 3 yaitu 60. Oke, penyelesaian dari soal yang diberikan ya. Di sini kan ketemu x-nya atau ya. Ketemu x-nya, banyaknya kastanya ya ini. Boleh dihitung pakai rumus yang kiri, boleh dihitung pakai rumus yang kanan. Ini kan pakai rumus yang kiri ya. Kalau pakai rumus yang kanan, boleh. Ya, misalnya pakai rumus yang kanan. Ini kan rumus yang kanan ya. 8x. Kalau x-nya adalah 7. 8 dikali 7 ditambah 4. Ya. 8 kali 7 kita ambil kalkulator coba. 8 kali 7 berapa? 56. 56 atau di sini aja ya. 56 ditambah 4 yaitu 60. Loh, sama, memang sama. Penyelesaian dari soal yang diberikan, banyaknya siswa di kelas 7 adalah banyaknya kastanya. Pada penyelesaian soal yang diberikan, banyak siswa kelas 7 di kelas adalah 7, banyaknya siswa di kelas 7 ya. Banyaknya siswa di kelas 7 dan banyaknya kastanya adalah 60. Ya, 60 banyaknya kastanya ya. 9x. Banyaknya siswa di kelas adalah 7, x itu banyaknya siswa di kelas ya. Jadi banyaknya siswa di kelas adalah 7, dan banyaknya kastanya adalah 60. Oke, sekarang contoh 2. Pada contoh 2, periksalah apakah banyaknya kacang kastanya adalah 60. Caranya dengan mensubstitusi x7 ke, ini tadi sudah ya, 8x tambah 4 sama dengan 8 kali 7 tambah 4 sama dengan 56 tambah 4 sama dengan 60. Sudah kita periksa sebenarnya di sini tadi ya. Soal 4, ketika saya mencoba membeli 7 bungkus 7 nasi bungkus, saya kurang 8.000 rupiah. Jadi ini misalnya nasi bungkus ya. Ini nasi bungkus. Ketika saya mencoba beli 7 nasi bungkus, misalnya harga nasi bungkus adalah X, ya di sini adalah 7X, ternyata kurang kayak gini seharusnya di Pak Ali. Kurang itu harusnya itu kalau lebih, kurang di sini. Nah, di sini harga nasi bungkus, ini harga nasi bungkus. Nah, saat 7x ternyata di sini ya kurangnya 800. Ya, jika saya membeli 6 bungkus ya, saya masih mempunyai itu uangnya ya sisa. Bentar. Jadi di sini uang, ini benar ini uang. Ini uangnya ya, uang yang dimiliki. Kalau beli 7 nasi bungkus ya uangnya kurang, nah kurang 800, betul ini tadi. Jadi ini bukan harga nasi bungkus, ini uangnya gitu ya. Ketika saya mencoba membeli 7 nasi bungkus, saya kurang 800 rupiah. Jika saya membeli 6 bungkus, ya ini uangnya segini ya, segini uangnya. Kalau beli 6 bungkus, nah ini 6x, ternyata saya masih mempunyai sisa 1.300. Nah, cara menggambarkannya seperti ini. Berapa uang yang saya miliki mula-mula? Jadi ini uangnya, ya. Jadi uang yang saya miliki, persamaan di sini menjadi uangnya adalah 7x, ya. Uang di sini adalah 7x dikurangi 800, kan kurang 800. Ya. 7x dikurangi 800. Kalau ini persamaannya menjadi 6x ditambah 1.300. Nah, persamaannya menjadi gitu. Jadi uangnya tetap ya, ini persamaan 1, di sini 2. Jadi uang 1 itu sama dengan uang 2 karena jaraknya sama. Begitu ya. Uang 1 sama dengan uang 2. Uang 1 ini adalah maksudnya uang dalam kondisi 1 ya. Uang dalam cerita 1 ya, 7x dikurangi 800. Ini sama dengan uang pada cerita 2, 6x ditambah 1.300. Kita pindah 7x dikurangi 6x ya, pindah ruas, plus jadi minus, minus jadi plus, ingat lagi ya.
Di sini adalah 1300 ditambah 800. Maka di sini X sama dengan berapa? 1300 tambah 800. Nah, 1300 ya ditambah 800. Nah, 2100. Nah, X-nya 2100. Oke. Pada contoh 2 harus menemukan berapa uang yang saya miliki mula-mula. Nah, uang yang saya miliki mula-mula yang tanyakan kan itu ya, uang yang saya miliki mula-mula. Bisa pakai rumus yang kiri atau yang kanan. Misalnya saya pakai yang kanan, ya Mbak, nggak apa-apa. 6x tambah 1300 sama dengan, sebentar, x-nya besar sekali ya. X-nya, oh ya betul. 6 kali 2100 ditambah 1300 ya. Sama dengan kali 2100 kali 6 sama dengan 12.600 ya. 12.600 betul ya. 12.600 tambah 1.300 ya, kalau ini ditambah 1.300 sama dengan 13.900. Oke. Kemudian contoh 3. Contoh 3. Seorang adik perempuan berjalan dari rumah ke stasiun yang jaraknya 1 km. Jadi di sini dari rumah, ya, ke stasiun ya, jaraknya 1 km. Setelah 9 menit pergi, kakaknya menyadari bahwa adiknya ketinggalan sesuatu dan bermaksud menyusulnya dengan naik sepeda. Jika adiknya berjalan dengan kecepatan 60 meter per menit ya, dan kakaknya naik sepeda dengan kecepatan 240 meter per menit, berapa lama kakak dapat menyusul dan bertemu adiknya? Di sini rumah, di sini stasiun. Ini adik, di sini kakak. Adik 60 per menit. Jarak yang ditempuh dalam 9 menit ya, ditambah jarak yang ditempuh setelah kakak meninggalkan rumah ya. Kemudian kakak adalah jarak yang ditempuh untuk menyusul adik. Titik susulnya di sini. Nah, di sini adalah stasiunnya di sini ya. Rumahnya berarti di sini. Di sini adalah rumah, di sini stasiunnya. Ya. Jadi saat kakak menyusul, ya, ini kakak menyusul, adik sudah berjalan 9 menit, ya. Adik sudah sampai di sini. Nah, perjalanan adik ke sini itu lamanya sama dengan perjalanan kakak ke sini, tapi kakak kan lebih cepat ya karena sepeda. Oke. Berdasarkan diagram di atas, ketika kakak menyusul dan bertemu adiknya, maka berlaku persamaan jarak yang ditempuh adik sama dengan jarak yang ditempuh kakak. Sama-sama menempuh jarak sepanjang ini. Ya. Jadi saya pakai coklat saja. Jarak yang ditempuh adik sama dengan jarak yang ditempuh kakak. Sama-sama segini jaraknya. Sama-sama dari rumah ke stasiun. Bukan di situ stasiunnya. Sama-sama dari rumah ke stasiun, sama-sama di sini. Ya, titik susul. Belum sampai stasiun sih ya. Di tengah jalan ya. Di sini stasiun, nah ini titik susul. Ini bukan stasiun, ini titik susul, maaf. Di sini sudah ada keterangannya, titik susul di sini. Jadi menyusul adik mungkin belum sampai stasiun juga ya. Di sini stasiun. Jadi di tengah jalan sudah ketemu adik. Oke, itu lebih masuk akal. Kemudian jika kakak menyusul dan bertemu adik X menit setelah ia meninggalkan rumah, maka kita dapat menyatakan hubungan jarak kecepatan waktu yang ditempuh pada tabel. Ya, kecepatan waktu jarak adik ya kakak. Kecepatan 60, kakak 2400. Waktu tempuh dalam menit ya X tambah 9. Ya, ini adalah X ya, karena adik sudah berjalan 9 menit ya. Jaraknya adalah jarak ya, S adalah V kali T.
atau dalam bahasa Indonesia jarak adalah kecepatan kali waktu. Ya, kita sudah tidak menggunakan rumus ini lagi, ya, sudah SMP, ya kita gunakan rumus ini. Ini waktu SD ini. Sudah enggak, maksudnya kita biasakan yang atas saja. S sama dengan V kali T, ya, S adalah jarak, V adalah kecepatan, T adalah waktu. Adik meninggalkan rumah 9 menit sebelum kakak. Jadi adik lebih lama 9 menit daripada kakak pada saat mereka bertemu. Seperti itu. Ketika kakak menyusul dan bertemu adik, ya, X menit setelah meninggalkan rumah, ya, jadi kecepatan adik, ya, ditambah waktu adik, jadi ini V adik dengan ini T waktunya adik, ini sama dengan kecepatan kakak, ya, dikali T kakak, jaraknya sama, dan gitu ya. Setelah kita masukkan 60 kali X adalah 60 X, 60 kali 9 adalah 540, ya. Kemudian X-nya pindah ruas ke kiri, 60 dikurangi 240 sama dengan 410-nya kita pindah ruas ke kanan, min jadi plus, plus jadi min, ya. Kemudian 440 ini sama-sama dibagi 180, sama-sama dibagi minus 180, ya. Ini bukan plus 80, ya. Sama-sama dibagi minus 180, maka ini minus 180 bagi minus 180 tinggal X saja. Minus 540 dibagi minus 180 adalah 3. Jika disubstitusikan X sama dengan 3 kepersamaan dan keduanya menjadi 720 meter, kurang dari 1 km, jadi tengah jalan, ya. Stasiunnya sini, Pak Ali agak salah tadi, ya. Stasiunnya sini tadi ketemu di tengah jalan, ya, bertemu di tengah jalan, di tengah jalan, ya, belum ada 1 kilo. Oke. Persamaan keduanya jadi kakak dapat menyusul adik 3 menit setelah meninggalkan rumah, ya, merupakan penyelesaian dari soal yang diberikan, ya. Jadi setelah 3 menit itu adalah soalnya. Berdasarkan contoh, ya, berdasarkan contoh 3 pada halaman sebelumnya, dapatkah penyelesaian persamaan jika dipakai juga ketika jarak dari rumah ke stasiun adalah 60 meter? Jelaskan, ya. Adik sudah keburu sampai karena titik temu 700 meter dan ini lebih jauh dari jarak rumah ke stasiun, maka adik, ya, sudah sampai di stasiun sebelum kakak datang. Sudah di stasiun sebelum kakak datang. Kakak datang. Ketika menggunakan persamaan untuk menyelesaikan soal pada suatu situasi, kadang penyelesaian persamaan tidak dapat menyelesaikan masalah yang sebenarnya. Oleh karena itu kita perlu memeriksa apakah penyelesaian yang diperoleh benar-benar menjawab soal. Ya, jadi tidak bisa menjawab soal karena kita ketemunya 700, tetapi ternyata stasiunnya lebih dekat, ya. Nah, sekarang soal 6. Nah, ini agak saya geser ke atas, masih ada tempat longgar di situ. Nah, sebuah truk meninggalkan titik A. Sebuah truk meninggalkan titik A di jalan tol, ya. Jadi ini adalah truk, ya, meninggalkan titik A di jalan tol. 1 jam kemudian mobil penumpang berangkat dari titik A. 1 jam kemudian mobil penumpang berangkat dari titik A. Nah, saat mobil penumpang berangkat dari titik A, truk sudah sampai di sini. Ya, truk sampai sini. Ini kondisi kedua warna biru. Nah, truknya sudah sampai di sini. Ini saat mobil baru berangkat. Ya, oke. Ketika kecepatan truk adalah, ya, kecepatan truk, atau sekarang pakai biru aja, ya, V truk ini adalah 60 km per jam dan
Dan mobil penumpang melaju kecepatan 100, V mobil adalah 100 km per jam, ya. Berapa lama penumpang dapat menyusul truk, ya, penumpang mobil, ya, mobil penumpang dapat. Dan titik temunya sini, titik temu. Saat itu truk sudah sampai di sini dan mobil sampai di sini, ya, mobil penumpangnya sampai di sini. Nah, ini titik temu. Saat titik temu truk masih berjalan, ya, S sama dengan V kali T, ya, V truk dan T truk. Saat ini sama, S sama dengan V mobil kali T mobil. Misalnya T nya adalah X, ya, misal T sama dengan X. Maka tapi sebelumnya sudah menempuh ini di sini setelah 1 jam, ya, T nya 1 jam, ya, 1 jam. Jadi pada intinya jarak truk sama dengan jarak mobil. Jarak truk adalah, ya, V S sama dengan V kali T, ya. Jadi kecepatannya adalah 60 kali T nya adalah dia itu sudah 1 tambah X, misalnya T nya adalah X, ya, maka sama dengan jarak mobil, ya, adalah berapa mobilnya? 100 km per jam, 100 dikali X, maka 60 ditambah 60X sama dengan 100X, ya, atau dibalik aja, ya, 100X sama dengan 60 tambah 60X, biar enak, biar tidak ada negatif-negatifnya, boleh, ya, dibalik itu boleh, ya, maka 100X dikurangi 60X sama dengan 60, 100 kurangi 60 adalah 40X sama dengan 60, ya, maka 40 ini nolnya bisa dicoret, ya, atau langsung saja X sama dengan 60 bagi 40, nolnya bisa dicoret, maka sama-sama dibagi 2, ini akan menjadi 3/2, ya, atas bagi 2, bawah dibagi 2, 3/2 ini 1,5 jam, atau 1 jam 30 menit, ya, 1 jam boleh seperti ini, boleh atas 1 jam 30 menit, ya, atau ditulis X sama dengan 1 jam 30 menit. Ini juga boleh 1.230 atau 1.30 itu boleh, ya. Jadi ada 3 cara penulisan, ya, 1.30 boleh, mau 1,5 jam boleh, 1 jam 30 menit boleh, 1.30 boleh, ya, jam 1.30 gitu aja deh, 1.30. Oke. Nah, sekarang langkah-langkah penyelesaian soal menggunakan persamaan dirangkum di bawah ini. Penting, ya, langkah-langkah penyelesaian soal menggunakan persamaan. Yang pertama, tentukan hubungan antara besaran-besaran dalam soal, nyatakan menggunakan diagram tabel, ya, diagram tabel dan persamaan dalam kata-kata. Yang kedua, menentukan mana besaran yang diketahui dan tidak diketahui dan tetapkan persamaan yang menggunakan huruf atau variabelnya. Selesaikan persamaan, periksa apakah penyelesaian persamaan dan penyelesaian soal sebenarnya itu sesuai, ya. Biasanya besaran yang tidak diketahui dinyatakan dalam X. Biasanya boleh, selain X boleh, Y boleh, Z boleh, M boleh, Hono, Coro, Ko, Theta, Eta, Beta, semua huruf yang kalian kenal, alif, mam, alif, lam, mim, alif, bata juga boleh kalau mau, terserah, ya, variabel bebas. Oke, videonya cukup sampai di sini. Nanti akan kita lanjutkan lagi pada pembahasan berikutnya, ya. Sekarang kita sudah sampai halaman 112. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.